Pengamalan sila-sila Pancasila pada masa pandemi COVID-19. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdia Latifah dari kelas IATC NIM 0064. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam masa pandemi COVID-19. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan hasil kesepakatan seluruh warga negara Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Berikut adalah pengamalan sila-sila Pancasila pada masa pandemi COVID. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang dianutnya. Di saat pandemi seperti ini, ketika suasana tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah secara seremonial, maka ibadah secara sunyi dan mandiri lebih diutamakan. Dalam keadaan sunyi, jauh dari berbagai macam keramaian dan jauh dari berbagai macam seremonial, maka tentu seharusnya diri ini lebih bisa untuk menjalin penghambaan diri dengan Tuhan dengan lebih khusyuk dan hikmat. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjamin hak-hak setiap warga negara. Sila kedua mempunyai arti bahwa setiap orang harus memanusiakan orang lain, atau dengan kata lain, seseorang harus saling menghargai dan menghormati. Manusia lahir di bumi difitrahkan untuk saling hidup berdampingan, saling membantu, dan saling membutuhkan antara satu orang dengan yang lainnya, tanpa memandang status sosial. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dalam hidupnya. Si kaya diberi kelebihan harta dengan maksud Tuhan menitipkan harta si miskin kepada si kaya tersebut, bukan serta-merta si kaya menikmati hartanya dengan sewenang-wenangnya dan membiarkan si miskin hidup dalam keadaan sengsara. Terlebih saat pandemi seperti ini, maka si kaya harus benar-benar sadar bahwa harta yang ia miliki terdapat hak bagi si miskin. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ketiga mempunyai arti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bersatu walaupun berbeda suku, ras, budaya, dan agama. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Namun, saat ini sikap yang paling tepat adalah saling bekerja sama, saling bergotong royong untuk mencetuskan sebuah solusi yang patut untuk dieksekusi dalam penyelesaian masalah pandemi ini. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menjamin setiap warga negara Indonesia untuk saling berpendapat dan berpartisipasi. Selebihnya, dengan adanya pandemi ini, kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditekankan. Masyarakat haruslah menyadari bahwa apa yang menjadi ketetapan pemerintah adalah
untuk kemaslahatan bersama dalam menghadapi pandemi COVID ini. Antara pemerintah dan masyarakat haruslah berkontribusi agar suasana cepat pulih. Kebijakan yang tepat sasaran dan membawa keuntungan haruslah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga terlaksana kerjasama antar pihak dalam penyelesaian masalah COVID ini. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai sila kelima ini memiliki makna bahwa negara Indonesia harus berperilaku adil perihal sosial bagi seluruh rakyatnya. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya pandemi ini adalah terhentinya beberapa sektor, khususnya pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan dan juga industri yang memberhentikan karyawannya. Hal itu menyebabkan perekonomian masyarakat semakin terpuruk. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah memberikan subsidi pada masyarakat yang terdampak pandemi ini. Namun, subsidi ini tidak tersampaikan secara merata, dikarenakan kurangnya pengamatan mengenai bantuan ini untuk warga yang kurang mampu. Justru, bantuan tersebut tersalurkan untuk orang yang lebih dari mampu. Seharusnya, jika kita merasa lebih mampu, maka tentunya kita harus menyadari bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan. 5 hal di atas adalah salah satu contoh pengamalan sila-sila Pancasila pada saat pandemi COVID-19. Pancasila selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saat terjadi pandemi seperti ini, Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa. Pandemi COVID ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia dalam upaya mengembalikan kondisi negara seperti semula. Pemahaman mendalam mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan hal penting dalam masyarakat agar masyarakat tidak melanggar ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya penyelesaian masalah pandemi COVID-19. Penerapan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila diharapkan mampu untuk mengatasi penyelesaian pandemi ini. Kunci utama untuk menghadapi pandemi ini adalah kerjasama antar semua pihak dan tidak saling menyalahkan antar satu pihak dengan pihak yang lainnya. Marilah kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada saat pandemi COVID-19 ini. Misalnya, dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta bersifat atau bersikap empati dan simpati kepada lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton video tentang pengamalan sila-sila Pancasila di saat pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.